subscribe ya teman-teman. Kisah diawali pada tahun 1845 di Kanada. Seorang anak kecil bernama James sedang sakit ditemani sahabat baiknya bernama Victor. Tak lama terdengar suara ribut yang ketika James lihat, sang ayah sudah tewas dimautin oleh ayahnya Victor. Di mana saat James marah, dari sela-sela jari tangannya ujuk-ujuk keluar tulang berbentuk cakar dan ya, James pun memudarkan ayahnya Victor, di mana saat detik-detik sakaratul mautnya, beliau mengatakan bahwa James dan Victor adalah saudara kandung. James pun kabur, lalu dikejar oleh Victor yang mengatakan bahwa dengan fakta mereka berdua adalah bersaudara. Victor dan James berjanji untuk saling menjaga satu sama lain. Brothers protect each other. You have to be hard now. Hard enough. Selama puluhan tahun, James dan Victor mengabdi kepada negara dan ikut andil dalam berbagai perang yang pernah tercatat dalam sejarah. Yang karena mereka berdua adalah mutan alias manusia yang sudah mengalami perubahan genetis, James dan Victor memiliki fisik yang berbeda dengan manusia biasa. Usia mereka lebih panjang, regenerasi sel mereka lebih cepat, sehingga saat luka bisa sembuh dalam waktu yang singkat, hingga membuat keduanya menjadi prajurit yang sangat sulit mati. Seiring berjalannya waktu, Victor semakin lama semakin tak terkendali. Hal itu terlihat dari bagaimana ia membrutal kepada siapapun yang ditemuinya, hingga membuat James terkadang menjadi kerepotan untuk meredam emosinya. Dan akibatnya, James dan Victor pun harus mendapat hukuman militer dengan dieksekusi maut. Saat James dan Victor sedang menjadi tawanan militer, muncullah seorang mayor bernama Striker. Ini bocah. Ia menawarkan pekerjaan yang cocok untuk mereka berdua, yaitu bergabung dengan pasukan khusus yang sama-sama mutan seperti mereka berdua. Look, you can stay here, locked up. How valuable? How would you like to really serve your country? Setelah resmi bergabung, keduanya terlihat sudah berada di dalam pesawat untuk melakukan pekerjaan pertama mereka. Yang di situ juga terlihat anggota pasukan lain yang salah satunya adalah si koplak dan banyak omong yang bernama Wade Wilson, bersama dengan anggota mutan yang lainnya. Tiba di lokasi, mereka semua dihadapkan pada seabrek pasukan yang menyambut mereka dengan todongan senjata. Sehingga Striker langsung memerintahkan David, atau biasa dipanggil oleh Agent Zero, si mutan yang punya kemampuan refleks super cepat untuk menghabisi semuanya. Selanjutnya, ada si Fred alias The Blob yang punya ketahanan dan kulit super elastis, sehingga meriam tank sekalipun mampu disumbatnya dengan cukup mudah. Di saat itu juga, mereka semua pun naik lift menuju lantai si target. Namun, lift langsung dimatikan. Sehingga Striker menyuruh anak buahnya yang lain yang bernama Chris yang mampu mengendalikan perangkat listrik termasuk menyalakan kembali lift tersebut. Dan inilah saatnya si koplak Wade beraksi. Yang bermodalkan 2 belah pedang, Wade seorang diri sudah cukup untuk menghadapi mereka semua. Saat si target akan mengambil senjata di bawah meja, muncullah anak buah Striker yang lain yang bernama John, yang punya kemampuan teleportasi. Sehingga I wouldn't do that if I was you, brother. You didn't have that mouth on you, Wade. You'd be the perfect soldier. si target pun tak bisa berkutik saat Striker mendekatinya untuk menanyakan tentang batu logam berwarna hitam yang sudah lama dicari-carinya. Tak membuang waktu, Striker dan yang lainnya pun langsung meluncur ke lokasi yang diduga menjadi awal penemuan batu logam hitamnya.
Entah apa yang Striker inginkan dari batu tersebut, namun ia terlihat sangat berambisi sampai-sampai menyuruh Victor dan pasukannya untuk membantai semua warga lokal yang menolak memberikan informasi. Sadar jika visi dan misi Striker sudah bertolak belakang dengan prinsipnya, James pun memutuskan untuk mundur dan memutuskan jalan ninjanya sendiri. 6 tahun kemudian, James yang sekarang bukanlah James yang dulu lagi. Bahkan, kini ia sudah punya panggilan baru, yaitu Logan. Dia bernama Kayla, istri yang sangat dicintainya. Mereka berdua tinggal dengan damai di pegunungan, serta James yang bekerja sebagai penambang pohon di sebuah pabrik di daerah tersebut. Beralih kepada Chris, pengendali perangkat listrik, yang sekarang bekerja di pasar malam. Setelah lama metu dari pasukan khusus rekrutan Mayor si Striker, kini ia tiba-tiba didatangi oleh Victor yang datang untuk menghabisinya. Kembali kepada James yang sedang menikmati rutinitasnya. Di saat dirinya ingin hidup tenang tanpa gangguan dari masa lalu, ujuk-ujuk muncul Striker yang datang mengabarkan tentang kemunculan Victor yang menghabisi satu persatu anggota tim lamanya. Sehingga James pun diminta kembali bekerja pada Striker demi menghentikan kebrutalan saudara kandungnya. Country needs you. Setelah menolak tawaran Striker, James langsung meluncur ke sekolah dasar untuk menjemput sang istri yang bekerja sebagai guru sekolah. Yang di situ, James sempat melihat ada seorang bapak menjemput anaknya. Sehingga terbesitlah dalam pikirannya untuk memiliki keturunan dan hidup secara normal seperti masyarakat konvensional pada umumnya. Dalam perjalanan pulang, James lagi-lagi harus mengalami hal yang tidak menyenangkan saat dua preman tengah asik ngobrol di tengah jalan dan menolak untuk disuruh minggir. Di mana James justru malah mau dikampleng dan tiba-tiba nyaris saja preman itu jadi daging cincang jikalau Kayla tidak segera datang. Keesokannya, ketika James sedang bekerja dan Kayla dalam perjalanan menjemputnya pulang, muncullah Victor yang datang mencegat. Yang tak lama, James mendengar suara teriakan dari Kayla, yang ketika didatangi, Kayla sudah dalam kondisi bersimbah darah tak bernyawa, akibat ulah si Victor yang sudah menghabisinya. Tak membuang waktu, James langsung mencari Victor ke seluruh tempat hingga membawanya ke sebuah bar yang di situ ada Victor tengah duduk santai menunggunya. Hingga pertarungan antara kakak beradik pun akhirnya dimulai. Ya, James pun kalah telak oleh Victor akibat sudah lama tidak melakukan gelut. Di mana James yang tak sadarkan diri pun segera dibawa ke rumah sakit. Yang ketika siuman, di situ sudah ada Striker yang datang untuk menawarinya balas dendam dengan akan memberikannya senjata paling mematikan. I promise you two things. You will suffer more pain than any other man can endure. I come with you. I'm coming for blood. Disinilah James sekarang, sebuah fasilitas milik pemerintah yang sedang mengembangkan senjata rahasia yang disebut dengan Weapon X, di mana James akan disuntik oleh material langka bernama adamantium, batu logam hitam yang 6 tahun lalu Striker cari-cari yang sekarang sudah ditemukan. Seluruh tulang di tubuh James akan disuntik dengan adamantium dalam bentuk cair, yang karena adamantium adalah logam paling kuat yang pernah ditemukan, maka James akan mampu membelah benda apapun dengan cakar barunya nanti. When it starts, whatever the reason is that you're doing this,
Trust me, I've been through worse. Sebelum prosedur dijalankan, Striker pun bertanya tentang nama James yang akan dicetak pada kalung barunya, di mana James meminta nama baru yang lebih sangar dan marvelable, yaitu Wolverine. Wolverine. We're brothers, Jim. Dan ya, prosedur operasi pun berhasil. Adamantiumnya kini sudah menyatu dengan seluruh tulang yang ada di dalam tubuhnya, di mana Striker mulai menunjukkan sosok asli jahatnya ketika ia berencana untuk menghapus ingatan James agar bisa dikendalikan, tanpa sadar jika James mendengar semua pembicaraan itu, dan inilah yang terjadi. I think he heard you. Beralih ke peternakan milik pasangan kakek nenek yang lokasinya tidak terlalu jauh dari markas Striker, di mana James terlihat dobrok di pojokan garasi si kakek, dan untungnya beliau ini adalah orang baik yang menawari James pakaian dan tempat tinggal sementara. Saat James sedang di kamar mandi, ia tak sengaja membelah wastafelnya dan meminta maaf telah merusaknya. You're right in there. Keesokan paginya, James dan si kakek terlihat sedang berada di garasi membahas tentang moge milik mendiang anaknya. Yang ketika si nenek sedang membawa jus mengkudu untuk mereka berdua, tiba-tiba See if you can survive that. terjadilah kejar-kejaran antara James dan Agen Zero, di mana James yang kini sudah punya cakar adamantium pun bisa sedikit percaya diri menghadapi lawannya. Sehingga inilah yang terjadi. Mengetahui Agen Zero gagal menangkap James, Striker pun berencana pindah ke markas sebuah pulau rahasia. Namun sebelum itu, ia mengutus bawahannya untuk menangkap seorang mutan muda bernama Scott alias Cyclops yang punya kekuatan sinar energi dari matanya. Ketika Scott sedang dihukum di kelas, ujuk-ujuk muncul si Victor yang berniat untuk menangkapnya. Dan di mana semua itu adalah atas perintah dari Striker yang ternyata dalang dibalik semua pembunuhan itu adalah Striker itu sendiri. Now pack him and tag him, Captain. Kembali pada James yang mendatangi kediaman John si mutan teleportasi untuk menanyakan tentang markas rahasia Striker, di mana John membawa James ke tempat si Blob yang diduga tahu tentang lokasi markas rahasia tersebut. Tiba di sana, James cukup terkejut dengan perubahan fisik Blob yang kini jauh lebih subur. Yang karena Blob menolak memberikan informasi secara gratis, James pun terpaksa harus melayani permintaannya, yaitu melakukan duel tinju di atas ring. Setelah James menang, Blob akhirnya memberikan nama seorang yang tahu tentang lokasi tempat pulau rahasia Striker, di mana James dan John langsung meluncur ke lokasi yang ternyata orang yang dimaksud adalah seorang mutan penjudi yang dijuluki sebagai Gambit, sang pengendali energi kinetik. Ia adalah mantan subjek percobaan Striker yang berhasil kabur dan menganggap si James adalah bagian dari mereka, sehingga
Di saat yang bersamaan, John yang berada di luar pun tak sengaja bertemu dengan Victor, di mana mereka berdua terlibat pertarungan. Yang awalnya saya kira John bisa menang dengan mudah, tapi ternyata tidak. Harusnya sih bisa, tapi pada kenyataannya, kemampuan teleportasi si John ternyata tak cukup mengalahkan si Victor yang hanya bermodalkan kuku panjang dan tajam, sehingga inilah yang terjadi. I can feel your spine, Johnny boy. You're predictable. Tepat saat Victor sedang mengambil sampel darah dari jasad si John, muncullah James yang terlempar keluar oleh si Gambit, di mana pertarungan dilanjutkan dengan James yang melawan Victor dengan cakar baru adamantium yang dimilikinya. James mampu memberikan perlawanan yang sebelumnya tidak bisa ia lakukan. Ya, gara-gara si Gambit yang ikut nimbrung, Victor pun berhasil melarikan diri setelah keduanya terlibat sedikit pertarungan yang merusak tangga bangunan dan fasilitas milik umum. Gambit akhirnya setuju untuk mengantar James ke pulau rahasia tersebut dengan alasan untuk membalas dendam atas apa yang telah Striker lakukan. So you're gonna take me to this island where I can kill Creed, Stryker, and pretty much everyone you hate in this world, you understand? Tepat saat James baru tiba di pulau dengan bantuan yang diberikan oleh si Gambit, Striker terlihat sedang memandangi putra kandungnya yang sedang dibekukan. Diketahui jika putranya terlahir sebagai mutan dan tak sengaja membunuh ibunya sendiri, alias istrinya Striker. Dari situlah Striker mulai menaruh kebencian terhadap kaum mutan. Yang hal itu dibuktikan dengan ia membangun proyek Weapon X ini, di mana jenderal yang menyadari Striker sudah lewat batas pun berniat untuk menutup proyeknya. Tapi inilah yang terjadi. From every threat, both foreign. Ketika Striker sedang sibuk dengan subjek Weapon X-nya, muncullah James yang datang untuk menuntut balas dendam, di mana James keburu dikejutkan oleh kemunculan Kayla sang istri tercinta yang ternyata masih hidup. Yang pada faktanya, Kayla adalah seorang mutan suruhan Striker yang ditugaskan untuk merayu dan membuat James jatuh cinta menggunakan kekuatan hipnotisnya, termasuk membuatnya seolah terlihat mati pada waktu itu. Yang tujuan daripada itu semua adalah untuk membuat James termotivasi agar bersedia disuntik dengan logam adamantium. James yang sakit hati pun memutuskan untuk pergi saja dan batal menuntut balas dendam, karena toh Kayla juga masih hidup dan itu semua tidak lebih dari sekedar prank belaka. Faktanya, Kayla melakukan ini semua demi sang adik tercinta yang ditawan oleh Striker. Tak lama, muncullah Victor yang juga sama-sama menagih janji Striker untuk disuntik adamantium seperti yang ia lakukan terhadap James. Namun, Striker meminta Victor untuk bersabar dulu, karena ketahanan tubuhnya tidak sama dengan ketahanan tubuh yang James miliki. Disitulah Kayla merasa jika Striker hanya memanfaatkan mereka saja dan tidak benar-benar akan menepati janjinya, di mana Victor langsung mencekik Kayla dan bermaksud untuk menghabisnya. Tetapi betapapun jahatnya Victor, James tidak sanggup jika harus menghabisi nyawa saudara kandungnya sendiri, di mana Kayla segera memberitahu James tentang mutan-mutan junior yang diculik dan dikurung, serta meminta James untuk membantunya melepaskan mereka semua. Melihat semua tawanannya kabur, Striker langsung melepaskan jagoannya, yakni seorang mutan yang terdiri dari beberapa kekuatan yang digabung dalam satu tubuh. Sehingga ya, James pun cukup terkejut saat baru menyadari jika jagoannya Striker ini ternyata adalah Wade, si mutan yang banyak omong. Itulah alasan kenapa mulutnya dijahit dan ditutup rapat. Dan sekarang namanya sudah diganti menjadi nama yang sudah tidak asing lagi, yaitu Deadpool. Saat James sedang sibuk dengan Wade alias Deadpool, Kayla pun memimpin para mutan junior kabur dari tempat ini. Yang karena Kayla tertembak di bagian perut dan tak punya kesempatan untuk bertahan, ia pun menyuruh adik dan kawan-kawan mutan untuk kabur duluan. Sementara ia akan tetap di sini untuk menahan para penjaga.
kembali pada James yang masih bertarung dengan Deadpool. Ia melihat teropong raksasa dan memutuskan naik ke atasnya. Alih-alih mengelur waktu untuk memulihkan stamina, James justru dibuat terkejut saat Deadpool bisa melakukan teleportasi seperti John sehingga pertarungan pun kembali dimulai. Di saat James sedang akan terjatuh, muncullah kakaknya James yaitu si Victor yang sudah berubah pikiran dengan datang untuk membantu. Di mana selain bisa teleportasi dan mengeluarkan tulang adamantium, Deadpool juga sudah punya kekuatan Scott, yaitu mata bersinar. Setelah Deadpool dikalahkan, kini James dan Victor akhirnya baikan. Namun, bukan berarti mereka akan hidup bersama. We're brothers, and brothers look out for us. Di saat cerobongnya runtuh gara-gara Deadpool, James pun terjatuh dan akan tertimpa reruntuhan, namun ujuk-ujuk muncullah Gambit yang berhasil menyelamatkannya. James pun menyuruh Gambit untuk membantu para tawanan, sementara dirinya dipanggil-panggil oleh Kayla yang tengah sekarat. Setelah semua hal yang mereka lalui bersama, Kayla rupanya tulus mencintai James. Begitupun sebaliknya. Namun, saat mereka berdua akan memulai kembali hidupnya, muncullah Striker dari belakangnya sudah membawa pistol berisi peluru adamantium. James pun tak sadarkan diri dengan Striker yang sadar betul jika ia akan sembuh kembali. Tapi setidaknya peluru adamantium itu akan menembus tulangnya dan membuat James hilang ingatan dan tidak akan mengejarnya lagi. Sekarang giliran ia akan menghabisi Kayla yang tengah sekarat. Yang ketika didekati, ia tak sadar jika Kayla sudah menyentuh kakinya. Yang itu artinya Striker kini dalam pengaruh hipnotisnya. Alih-alih menghipnotis Striker untuk memutarkan dirinya sendiri, Kayla justru menyuruh dan mensugesti Striker untuk berjalan tanpa henti, meski kakinya berdarah-darah. Dan itu adalah hukuman paling tepat atas semua perbuatan jahatnya. Tak lama, James pun siuman dari pingsannya dengan ingatan lama yang sudah hilang. Di mana Gambit yang baru kembali pun langsung mengajaknya untuk pergi. Sempat menghampiri Kayla yang sudah tiada, James pun pergi meninggalkannya begitu saja tanpa ingat dengan apa yang sudah mereka lalui bersama. Good luck. Para mutan junior sendiri berhasil diselamatkan oleh seorang pemilik sekolah khusus mutan, yaitu siapa lagi jika bukan Xavier alias Profesor X. Yours. You're safe now. Yang setelah 5 hari berlalu, Striker masih terlihat berjalan dengan kondisi lusuh sampai pihak militer datang dan memintanya untuk bertanggung jawab atas kematian jenderal yang sudah ia habisi. Colonel Stryker! You're wanted for questioning in connection with the death of General. Tamat ending yang swanger.